Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan, yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang lagi kepadamu, memohon Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami, dalam kami mau mendengarkan firman Tuhan, menolong kami untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan, tolong dengar seru doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sejarah dunia. Judul hari ini, Alkitab Jahat. Ayat inti, Matius 5 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Penjelasannya, sebagian besar dari kita tahu bahwa buku pertama yang pernah dicetak di percetakan adalah Alkitab. Tapi kualitas dan metode pencetakan di tahun-tahun awal itu sangat primitif dibandingkan dengan hari ini. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan cetak dalam Alkitab awal ini. Meskipun mereka tidak menyebabkan kebingungan teologis yang serius, beberapa di antaranya layak untuk ditertawakan. Sampai pada tahun 1631, ketika Raja Charles I memesan 1000 Alkitab dari sebuah percetakan Inggris milik Robert Barker. Hanya setelah Alkitab selesai dicetak dan diserahkan, barulah terlihat kesalahan serius. Dalam Keluaran 20 ayat 14, sebuah kata yang sangat kecil dilupakan oleh para pencetak. Itu adalah kata jangan. Itu mungkin tampak seperti kesalahan kecil dalam buku dengan lebih dari 700.000 kata. Tapi Keluaran 20 ayat 14 merupakan salah satu dari 10 perintah. Kesalahan kecil ini berubah perintah ke-7 menjadi bersinah. Edisi legendaris ini dikenal sebagai Alkitab Jahat. Raja Charles tidak terhibur dengan kesalahan pencetakan yang menjadi terkenal itu. Dia memerintahkan agar Alkitab itu ditarik kembali dan dihancurkan. Menarik, lisensi Barker untuk dapat mencetak Alkitab dan menjatuhkan denda kepadanya sebesar 300 pound. Itu adalah gaji seumur hidup pada mereka saat itu. Diyakini bahwa hanya tersisa 11 dari 1000 Alkitab asli yang salah itu masih ada saat ini. Kesalahan Robert Barker merupakan kesalahan lugu. Dia tidak bermaksud untuk mengutak-atik ke-10 perintah itu. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa kuasa binatang itu akan dengan sengaja mencoba mengubah hukum Tuhan. Nabi Daniel menulis,
ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel 7 ayat 25. Tetapi Yesus memberitahu kita bahwa hukum Allah tidak dapat diubah, bahkan satu pun iota atau satu judul sebagai cerminan dari karakter Allah. Hal itu tidak dapat diubah. Apapun yang terjadi, hukum Allah tetap teguh dan tak tergoyahkan. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur limpah terima kasih karena kami telah belajar bagaimana satu kesalahan yang dilakukan oleh Robert Barker. Dia salah mencetak atau dia mengurangi satu kata dalam 10 hukum sehingga mengartikan hal yang tidak baik. Tuhan, tolonglah kami untuk tidak menambah atau mengurangi satu iota pun dalam firman Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Kau akan bantu kami untuk lebih memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong dengar seru doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati. Amin.